Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fatwa yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang mahram. Ya, ada pertanyaan yang dijawab oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Pertanyaannya, limadza yulhaqul fuqaha ar-rabibah allati tuladu ba'da at-talaq baina az-zawjayn raghba ishtiratil ayah fi qoulihi ta'ala allati fi hujurikum. Ya, pertanyaannya, mengapa para ulama menjadikan robibah? Kalau kita belajar tentang mahram, maka kita akan mengetahui apa itu robibah. Robibah itu adalah anak, ya, anak tiri. Maksudnya adalah anak dari sang istri. Jadi misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan janda, ya, dengan seorang perempuan, tapi perempuan ini memiliki anak. Nah, anak ini, anak yang telah dia bawa dari suami lain, maka dinamakan robibah. Dan robibah ini menjadi mahram untuk laki-laki tersebut. Mahram artinya adalah haram dinikahi. Haram dinikahi dan dia seperti anaknya sendiri saja. Boleh si anak perempuan ini tidak menggunakan jilbab di hadapan ayah tirinya. Dengan syarat, ya, dengan syarat kalau si laki-laki ini dan ibunya tadi itu telah berhubungan. Nah, ini namanya robibah. Lalu pertanyaannya di sini, mengapa para ulama menjadikan robibah itu yang lahir dari yang lahir tapi setelah tolak? Ya, maksudnya begini, ya. Saya kasih contoh aja biar nggak pusing. Contohnya, Ahmad ya menikahi Fatimah. Ya, Ahmad menikahi Fatimah. Nah, setelah mereka sudah dukhul, sudah berhubungan. Ahmad menikahi Fatimah, sudah berhubungan suami istri. Lalu mungkin berapa tahun setelahnya atau beberapa waktu kemudian dia bercerai. Ahmad dan Fatimah ini bercerai. Bercerailah si Ahmad dan Fatimah. Lalu Fatimah menikah dengan suami yang lain, ya, suami yang kedua. Anggaplah menikah dengan Zaki. Fatimah dan Zaki menikah, dan hasil pernikahan Fatimah dengan Zaki atau laki-laki yang kedua, mereka memperoleh anak bernama Aisyah. Ya, ini hanya contoh saja. Mohon maaf jika ada nama yang sama. Aisyah, lalu ada anak Aisyah. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama menjadikan Aisyah ini adalah digolongkan sebagai mahram untuk Ahmad? Padahal kan itu setelah talak. Setelah talak tapi masih berlaku kaidah itu, yang dimana anak dari wanita yang pernah digauli dengan pernikahan yang sah, maka anak tersebut menjadi mahram laki-laki itu. Nah, ini pertanyaannya, mengapa gitu? Padahal di ayat itu dijelaskan allati fi hujurikum. Robibah itu adalah yang berada di sisi laki-laki yang tadi. Maksudnya laki-laki yang dijadikan mahram itu. Padahal kan dia udah cerai, kenapa kok masih? Nah, pertanyaan gitu. Kan mereka udah cerai, kenapa kok anak yang lahir setelah perceraian itu dijadikan mahram dari suami yang pertama? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ar-robibah hiya bintuz zaujah. Nah, robibah itu adalah anak dari istri. Wa hadhihi minal maharim bayyanaha Allah Ta'ala fi kitabihi. Nah, ini adalah, dan dia termasuk dari mahramnya yang telah Allah jelaskan di Al-Quran. 5 dzakara muharramat bin nasab. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan ada mahram karena nasab, karena keturunan, dan ada mahram karena rodho'ah, karena persusuan, dan juga ada mahram karena perkawinan. Ya, qala ta'ala wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Di sini disebutkan
Salah satunya adalah anak-anak robaib. Robaib itu robibah yang tadi. Anak dari istri. Robibah itu artinya anak dari istri. Far robibah hiya bintuz zaujah. Dan robibah itu adalah anak istri. Ya, anak istri. Wasawa'un kanat bintuz zaujah min zaujis sabiq au zaujin lahik. Dan dia akan menjadi anak, akan dinamakan robibah walaupun setelah talak. Ya, seperti tadi. Padahal kan itu udah talak sama si Ahmad. Kenapa kok masih mahrumnya Ahmad? Padahal kan udah talak. Ya, padahal si ibu ini sudah talak dengan si Ahmad. Kenapa anak si ibu ini menjadi mahrum Ahmad? Nah, ini dijelaskan. Tetap dikatakan mahrumnya karena apa? Karena si ibu ini pernah berhubungan di pernikahan yang sah dengan laki-laki yaitu Ahmad. Maka ada kaidah mengatakan jika wanita pernah berhubungan dan pernikahan sah oleh seorang laki-laki, maka anak dari wanita ini walaupun di suami setelahnya, maka anak tersebut menjadi mahram untuk si Ahmad tadi. Ya, ini tentang pembahasan mahram. Ya, jadi saya ulangi, Ahmad Fatimah menikah. Ya, ini inti pertanyaannya. Ahmad Fatimah menikah, lalu mereka bercerai. Ya, setelah itu si Fatimah nikah sama laki-laki lain, laki-laki yang kedua. Dari hasil pernikahan dia dengan laki-laki kedua menghasilkan anak namanya Aisyah. Nah, pertanyaannya, apakah Aisyah ini termasuk mahramnya mantan suaminya? Apakah termasuk mahram? Jawabannya iya, walaupun setelah talak. Ya, itu pembahasan kita tentang mahram. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.